semuanya, perkenalkan nama aku Alita, aku umurnya 25 tahun dan I live in Bali, Indonesia. Baru beberapa bulan yang lalu, I just finished my master degree. Jadi aku ambil S1 aku di bidang komunikasi, tapi di International Relations. Terus aku ambil S2 aku juga dalam bidang komunikasi, tapi di Marketing Communication atau dalam komunikasi bisnis, marketing, and so on. Dan rencananya next aku pengen ambil S3 aku atau my PhD, dan aku pengen ngambil di psikologi komunikasi, tapi more about like criminal psychology. And so fingers crossed. Basically, kakek aku adalah seorang profesor di salah satu university yang ada di Indonesia, dan my grandma, she was a former businesswoman, dan movement dia dalam edukasi juga, so she created a school because she really believes in education. And also kayak kedua orang tua aku adalah dosen di universitas yang berada di Indonesia. So basically, keluarga aku memang very academic people. Itu mungkin inspiration aku melihat mereka kerja, karakter mereka, movement mereka, everyday conversation pas makan malam, makan pagi, and so on. It's always selalu dikelilingin dalam edukasi. Dan bukan mereka kayak suruh aku untuk sekolah is biar kamu tuh dapat degree and kamu dapat kerjaan yang bagus, gaji yang bagus. Nah, because mereka menginginkan amat sangat untuk generasi-generasi mereka memiliki karakter yang sangat kuat, and karakter yang sangat yang memiliki dedikasi tinggi, ambisi tinggi, because not everyone has that. Dan that's the reason why mereka benar-benar nge-push kayak aku dan my siblings juga untuk benar-benar kalau kalian bisa yang paling maksimal yang apapun yang kamu lakukan di dunia, why not? Negara kita di Indonesia sini, kita memiliki tradisi, budaya, dan adat yang sangat beragam. Our country is very colorful in terms of that. Akan tetapi kalau kita bahas soal pernikahan dini, again, namanya adat dan tradisi di negara-negara yang mungkin belum berkembang kalau dibandingkan sama kota yang sudah maju yang ada di Indonesia, maybe they don't have enough education atau accessibility to understand that aspect. Jadi mereka melihat itu sebagai sesuatu yang sangat normal. In my opinion, memang kurikulum edukasi ini yang sangat harus direformasi. Karena right now kita itu kebanyakan menghapus atau menambah, tapi tanpa kita really critically thinking strategi apa mungkin yang kita miss atau yang harus dirubah. Karena kalau kita bedakan sama negara-negara lainnya, why don't we look at other countries, apa kurikulumnya, negara-negara maju. What makes masyarakat mereka berbeda dari masyarakat kita? Dari sisi apa, strategi apa yang mereka pakai? Karena that aspect is so important. Karena kita akhirnya akan memperlahirkan para masyarakat yang bisa sama untuk bisa memajukan negara kita. Jadi in that aspect, itu yang seharusnya kita fokuskan. Strateginya apa, taktiknya apa, cara komunikasinya bagaimana. Itu, that's the key. And I think dari perubahan kurikulum itu bisa melahirkan basically masyarakat yang baru untuk negara kita agar lebih maju. Ini tuh agak sulit karena memang kurikulum kita it's not even built for these kind of problems ya, apalagi juga children with disabilities, people with disabilities yang nggak punya accessibility, dan juga mungkin sekolah-sekolah atau guru-guru kurikulum edukasi atau even training untuk menjadi guru itu kita tidak ada, atau ini tidak dikedepankan untuk dipentingkan adalah cara komunikasi with disability children atau people. Because akhirnya dilihatnya di mindsetnya adalah okay, mereka punya disability, artinya mereka punya lack of opportunities karena mereka nggak bisa like normal kids. But that's not true. Kita bisa lihat kasus banyak sekali yang di luar negeri people with disabilities tapi mereka bisa sukses. Artinya apa? Sebenarnya itu bisa terjadi. But again, the curriculum buat people yang punya disabilities atau kids, we are not educated enough into that kind of level untuk make those kind of changes. Dan I think memang semua tuh harus kembali kepada pemimpin, apalagi in education, because that's critical. Education itu yang akan basically shape someone's character, shape the whole nation's character is through that education system.
Kalau sistem edukasinya masih sangat weak dan tidak mementingkan hal-hal kecil seperti ini, itu akan ngefek secara besar. And efeknya kenapa secara besar itu adalah dalam perkembangan negara kita sendiri. Gak cuma dalam sisi ekonomi. Sekarang yang jalan sisi ekonomi juga siapa? The people, right? So if we don't shape those people, our people, dalam studi atau kurikulum yang tepat, ya we're not gonna have the right results either. Jadi everything tuh benar-benar kayak domino effect. Dan itu yang menurut aku sangat harus dipentingkan. Gimana strateginya into thinking all of these little problems yang mungkin tidak dipikirkan with our government. And I think memang kita harus melakukan edukasi reformasi. Biggest achievement di education, I would say tahun 2017. Kenapa? Jadi pas aku umur 12 tahun, aku pulang ke Indonesia. Tadinya aku tinggal di Australia. Terus otomatis pas aku pulang ke Indonesia, aku benar-benar kaget banget dalam sistem edukasi yang ada di sini. Kenapa? I love learning, okay? Tapi pas aku sampai di Indonesia tuh somehow it's so different and it was really hard. Jadi aku ngalamin this thing called reverse culture shock. Jadi bukan culture shock ya, tapi reverse culture shock. Jadi reverse culture shock itu dimana aku udah pernah tahu negara aku, terus habis itu kok nggak sama seperti how I left it. So like it's kind of confusing, but I was like experiencing that and I didn't know how to handle that pas aku masih kecil. Dan lalu aku bener-bener spend my teenhood tuh teenager life aku itu bener-bener berada di aku fokus dengan prestasi, gimana sekolah yang bagus karena cita-cita aku pengen sekolah ke negeri. Jadi bener-bener beberapa tahun itu I was grinding, I was so focusing gimana caranya. Aku ngambil IELTS, ngambil SAT, and then UN di waktu semua yang sama. Jadi I basically learned 3 different tests all at once, and itu benar-benar was hard, tapi I wanted it so bad. I was so ambitious and I knew that's what I wanted to do. The biggest achievement is aku keterima di university that I would say they're very top universities yang ada di Australia, di Belanda, sama di Inggris. Tapi again karena my parents teaching me untuk gimana cara aku independent, akhirnya saat itu aku apply buat scholarship, and that's the only way biar aku bisa pergi. And then my scholarship nge-cancel last minute dan aku nggak jadi berangkat. Jadi aku tetap harus di Indonesia. Akan tetapi the thing is like I never fought. You know, I never stopped fighting. Even sampai sekarang aku pengen ke jenjang S3 and pengen sekolah keluar. Karena pas itu my internship, aku tadi mau berangkat ke Belanda, nggak jadi karena COVID. Aku mau internship satu lagi mau berangkat ke Jerman, nggak jadi karena COVID. Habis itu aku mau S2, setelah S1 selesai mau berangkat, nggak jadi karena COVID. Jadi banyaklah and hal-hal kecil lainnya yang menurut aku benar-benar tantangan. That is women's passion or their passion. By all means do it. Menurut aku tuh sekarang gini, kita itu nggak harus stick to one thing just because we're told to. Jangan pernah kita ngelakuin sesuatu karena paksaan atau karena ya udahlah itu tradisi keluarga gue, ya udahlah itu teman-teman gue juga ngelakuin itu. Don't. Karena kamu nggak akan pernah tahu passion kamu apa. Kalau kamu cuma ngikutin orang lain apa, ya udah aku pernah diajarnya apa, ya udah aku ikutin apa adanya. Never, itu mindset yang weak. Kamu tidak akan pernah bisa bahagia dalam kerjaan kalau mindsetnya seperti itu. Kalau kamu following other people's path, ya udah karena dengeran orang tua, apa karena dengeran nenek atau dengeran kakek atau dengeran temen, no. You will never be happy. Jadi menurut aku never ever force anybody to do anything that you don't want. And one of the thing that you guys harus ingat banget nih, quotes nih yang penting banget. Dreams that don't scare you aren't big enough. So if it doesn't scare you, then mimpi kamu itu not big enough. Jadi remember, kalau emang hal yang apapun yang kamu lagi pikirin sekarang yang sebenarnya pengen kamu lakuin, kalau itu it scares you, then that's good. Berarti mimpi kamu besar. Feminism itu tentang equality buat kedua gender. Jadi nggak ada yang gender yang gender cowok itu yang berbeda, yang harus lebih, yang cewek harus bahkan. Nah, ini it's not a competition. The movement of feminism adalah buat kedua gender memiliki opportunity yang sama.
Jadi bukan karena oh dia cewek kayaknya dia nggak akan kuat deh, jangan kasih kerjaannya, no. Dan that's what we're trying to prevent. Itu yang kita tidak menginginkan, hal stigma sosial budaya seperti itu yang kita tidak menginginkan. Education would probably, this is hard karena aku sebenarnya banyak banget sih my role model. Tapi kalau di Indonesia, kalau orang yang terkenal sih, I would say people like Cinta Laura, Chelsea Islan, Maudy Ayunda, Tasya, and sebenarnya banyak lagi sih jujur. There's so many people. Dan kenapa aku idolakan mereka? Karena pertama, day-to-day jobnya mereka, I can relate to them because aku juga pernah bekerja di industri itu, and I also love being in the industry, mind you. Dan itu tadinya aku benar-benar pengen banget untuk terjun berada di situ. That's my dream line of job, but I figured in life kayaknya aku harus explore lagi to know what I truly want. Tapi aside from that, tapi bagaimana mereka tuh sangat menghargai edukasi. Mereka itu bukan kayak oke, gue pengen hidup, pengen banyak duit, terus udah gue ngelakuin apapun yang penting banyak duit. No, karena mereka itu punya kelas, mereka punya mindset, mereka punya respect terhadap karakter kita itu terbentuk karena education. And that's why they're very educated women, and that's what I stand for, and I absolutely idolize them because of that. And obviously kalau di luar negeri, people like Bridget Mendler and also Emma Watson, you can see mereka udah go global, semua orang di dunia tahu mereka siapa, and mereka banyak uangnya, mereka udah basically bisa settle down, tapi mereka masih respect and honor education, dan aku benar-benar admire people. Edukasi itu tidak mengenal manusia. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena papa aku dapat gelar S3-nya di umur 40-an, mama aku dapat di umur 30-an, kakek aku profesor, umur 80-an aja masih ambisi dan dedikasinya ingin mengajar so big. And kakek aku even bikin TikTok untuk bikin education content karena saking cintanya terhadap edukasi dan ngajar. And so and my grandma umur 70-an tuh masih kerja, dan aku bisa melihat ambisi, mimpi itu tidak ada usia. What I mean is there's no limitation untuk bermimpi. Gak ada limitasi kapan kita harus berhenti bermimpi, itu gak ada. Kalau kamu gak bisa sukses di umur 20-an, ya coba lagi. Kalau gak bisa umur 30, ya umur 40, gak bisa 40, 50, 60, 70, so on. Until the day that you're done, that you die from this earth, or you leave this earth, there's no limitation. So keep doing what you do, as long as you love it. Dimana kalau kamu benar-benar love it so much that you're willing to do anything, go for it. Karena ada salah satu quote yang mama aku selalu bilang that I will never forget is, you will never fail if you never stop trying. Kamu tidak akan gagal kalau kamu tidak berhenti. So remember, jangan berhenti. Dan pasti saat waktu yang tepat buat kita, it will happen for us. So thank you so much for watching this, and I hope that you will always follow your dreams. Bye!